Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini, walaupun dalam kondisi hujan, kita dapat hadir berjamaah melaksanakan salat subuh berjamaah. InsyaAllah menjelang waktu syuruk kita isi dengan kajian rutin kita setiap Ahad subuh. Dan alhamdulillah nampaknya jamaah agak kurang subuh nih Pak, karena mungkin bapak-bapak nih banyak qiyamul lail tadi malam. Tapi bukan 2 rakaat Pak ya, 2 kali 45 menit nonton Piala Dunia Pak. Alhamdulillah, walaupun demikian tidak mengurangi niat kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan salat subuh. Di Solo tuh Pak ada masjid tapi jamaahnya kurang. Akhirnya ada seorang pengusaha kaya raya di sana, lalu dia buat semacam hadiah. Siapa yang rajin salat ke masjid 5 waktu nanti diundi, lalu dapat hadiah sepeda motor. Wah, yang tadinya sepi masjid itu jadi ramai mendadak, karena harus isi absen Pak setiap 5 waktu. Nanti yang rutin ngisi absennya diundi, namanya dapat sepeda motor. Berjalan itu beberapa bulan lamanya. Di Bengkulu juga tak kalah, pemerintahnya yang adakan. Siapa yang salat berjamaah tapi khusus zuhur, karena di kompleks perkantoran pemerintah, maka nanti ada hadiah. Mulai dari yang paling besar umroh, ada hadiah mobil, sepeda motor, kulkas, macam-macam. Dan memang setelah dibikin acara seperti itu, membeludak jamaahnya Pak, sampai keluar-keluar pas sholat zuhur. Pas sholat asar ada jamaah, pas zuhur aja, karena ada hadiahnya waktu itu. Di Jogja juga ada masjid namanya Jogokarian. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar masjid ini. Masjid ini setiap Jumat mengumumkan jumlah saldo itu harus 0. Kalau kita biasanya kan mengumumkan saldo masjid itu kan senang kita kalau banyak jumlahnya, berjuta-juta setiap hari Jumat. Tetapi di Masjid Jogokarian itu ketika mengumumkan jumlah uang masjid atau saldo infak masjid itu harus 0. Begitu prinsip mereka. Apa kata ada infaknya? Bukan tak ada, banyak, ratusan juta yang mereka dapatkan setiap pekannya. Mulai dari infak jamaah, donatur tetap dan lain sebagainya. Lalu dikemanakan uangnya? Sebisa mungkin dalam 1 minggu itu habis. Untuk apa? Untuk makan jamaah. Jadi disiapkan makan, disiapkan minum bagi jamaah yang mau makan minum silahkan. Bahkan musafir yang kebetulan lewat tidak ada uang untuk nginap di penginapan atau hotel, disiapkan tempat di masjid ini bagi para musafir, diberikan makan, disiapkan tempat tidur, disiapkan minum sesuka mereka. Begitu pula kalau ada orang-orang yang miskin di sekitar masjid, boleh mengambil infak beras ke masjid tersebut. Bahkan orang-orang yang butuh modal untuk usaha pun bisa dibantu dari masjid. Maka terkadang manusia ini untuk mengarahkannya ke akhirat ini perlu pula kadang dipancing dengan urusan dunia Pak. Barulah datang beramai-ramai. Memang kadang awalnya karena pancingan, tapi lambat laun kadang setelah dipancing terbiasa. Setelah terbiasa mereka menjadi butuh akan acara atau amalan tersebut. Macam mana anak lah,
Kalau anak-anak kita suruh puasa kadang malas dia. Tapi telah dipancing nanti kalau selesai puasa dibagi hadiah ini, diberikan hadiah itu. Awalnya karena pancingan, tapi kadang lambat laun menjadi terbiasa dan menjadi butuh dengan amalan tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir di masjid ini tanpa pancingan apapun, mudah-mudahan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada subuh kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Surat yang akan kita kaji pada subuh ini masih ada kaitannya dengan hari kiamat yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang akan kita kaji adalah surat Al-Zalzalah. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Zalzalah ini Bapak Ibu sekalian adalah surat yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Pada ayat pertama Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Hari ini di daerah Cianjur itu sedang dilanda gempa dahsyat. Tetapi belum sedahsyat gempa yang pernah terjadi mungkin di Aceh sebelumnya atau di Padang beberapa tahun yang lalu. Maka kata para ulama, kalaulah gempa yang pernah terjadi di masa kita hari ini kita perhatikan begitu dahsyatnya, maka gempa yang terjadi pada saat kiamat itu lebih lagi dahsyatnya. Kalau gempa hari ini terjadi gempa, kalau kita perhatikan, orang kadang tak lagi memperhatikan anaknya, tak lagi memperhatikan istrinya, tak lagi nengok suaminya. Semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu gambaran kecil Allah gambarkan. Begitulah nanti Bapak Ibu sekalian pas kiamat, orang tidak lagi mementingkan harta benda mereka, tidak lagi mementingkan anak, tidak lagi mementingkan saudara, yang mereka sibukkan mengurus diri sendiri. Berkenaan dengan gempa ini, ada satu anjuran kalau kita baca di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Kata Ibnu Hajar, azan itu awalnya disyariatkan untuk manggil orang sholat, Pak. Azan itu disyariatkan untuk memanggil orang untuk melakukan ibadah sholat. Akan tetapi beliau menulis azan juga dilantunkan untuk atau ketika kita menghadapi bencana. Maka di antara syariat yang dianjurkan, kata Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya, ketika terjadi gempa bumi, kebakaran, atau angin ribut, maka juga disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Tetapi tentu dengan cara ikhtiar dulu. Jangan rumah awak terbakar azan pula awak langsung siram dulu. Nah, setelah ikhtiar baru kemudian azan. Jadi azan itu salah satu syariat ketika terjadi musibah bencana, maka ada disunnahkan kita untuk azan ketika terjadi hal-hal demikian. Termasuklah azan itu juga disunnahkan untuk bayi yang baru lahir. Ada sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika lahir Hasan Husain, ia mengazankan di telinga kanannya
lalu diiqamatkan di telinga kirinya. Maka kata Nabi, ketika anak diazankan di telinga kanannya lalu diiqamatkan di telinga kirinya, maka ia tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Bukan Nisa Sabian, Bu ya, Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini adalah jin yang suka mengganggu anak-anak. Kalau biasanya maghrib kita dilarang orang tua kita dilarang jangan bawa anak-anak keluar atau jangan biarkan pintu terbuka ketika maghrib. Karena memang ada hadis yang mengatakan ketika azan selesai berkumandang, maka ada jin yang bernama Ummu Sibyan yang suka mengganggu anak-anak. Maka itu salah satunya disyariatkan azan untuk anak yang baru dilahirkan dengan mengazankan di telinga kanannya lalu kemudian mengiqamatkan di telinga kirinya. Ini juga ada di dalam kitab tersebut. Yang ikhtilaf itu Pak, azan ketika memasukkan jenazah ke kuburan. Nah, ini walaupun ikhtilaf tapi mayoritas kita melakukan ini. Di setiap kita menguburkan jenazah, ada nak diazankan, Bu? Ada, umumnya di dalam liang lahat. Apakah ada di dalam agama Islam mensyariatkan azan untuk jenazah yang dimasukkan ke dalam kubur? Di dalam kitab tersebut Ibnu Hajar Al-Haythami ini ulama besar, Bapak Ibu sekalian, ulama besar, ulama Syafi'iyah. Nah, maka kata Ibnu Hajar Al-Haythami, kalau ketika anak lahir ada memang dalilnya, walaupun ada yang menyebut darajah hadisnya hasan, bahkan ada yang menyatakan dhaif, akan tetapi ada nas hadisnya. Sedangkan mengazankan jenazah yang masuk ke dalam liang lahat ini tidak ada hadisnya, begitu pula tidak ada sumbernya dari Al-Quran. Akan tetapi kata para ulama, orang melakukan itu dengan dalil kias. Apa kias itu, Bu? Mengkiaskan kalaulah orang lahir ketika dia baru datang dari alam rahim lalu datang ke alam dunia, ia diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, diperdengarkan azan, maka seharusnya ketika dia pindah dari dunia ke alam barzah juga diperdengarkan azan. Nah, itu saja dalilnya, kias. Kalau orang tadi lahir dengan azan, maka matinya pun harus diazankan. Begitu kata ulama yang membolehkan. Maka kami ini pernah mengkaji ini dengan Ustaz Abdul Somad. Kata beliau, kalau saya mati besok, tidak usah diazankan. Itu kata beliau. Tetapi kalau ada orang yang mengazankan jenazah yang masuk ke dalam liang lahat, tidak usah dilarang. Karena ada ulama yang membolehkan itu, ada ulama yang menganjurkan itu. Nah, maka bagi yang tidak ada yang azan, jangan pula disalahkan. Tidak ada yang azan. Nanti ini mayat ini mati macam ini macam itu. Tentu ini juga tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada yang mau azan silahkan. Kita tidak menyuruh dan tidak pula melarang. Begitu kita ketika ada orang yang masuk ke dalam liang lahat karena memang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ini tentang memasukkan jenazah. Kalau tadi ketika terjadi bencana ada disyariatkan untuk adzan, termasuklah ketika bayi yang baru lahir tadi ada disyariatkan untuk adzan. Tentunya yang mengazankan kalau bisa adalah yang laki-laki. Apakah ayahnya afdal ataukah abangnya ataukah adiknya? Adiknya macam mana pula ya? Adik ayahnya maksudnya pamannya. Siapapun itu yang laki-laki lebih afdal. Kalau tak ada perempuan pun boleh mengazankannya, tapi azannya jangan terlalu keras pula. Kejadian lahir di rumah sakit pas pula bulan puasa. Orang nak masuk maghrib lahir anak itu, diazankannya pula keras-keras. Ini jamaah samping yang sakit ini nyangka dah masuk pula waktu maghrib. Berbuka pula nanti kawan tuh. Nah, maka azan sekira-kira dengar oleh si bayi tadi. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian perkara hukum fikih ini yang harus kita ketahui dan perlu kita pelajari.
Maka di dalam beberapa kajian kami, selain mengkaji tafsir, kita juga sekarang mengkaji salah satu kitab, namanya kitab Bulughul Maram, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram ini adalah kitab fikih tata cara ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana menyelenggarakan jenazah, bagaimana zakat, bagaimana semua amal. Itu berdasarkan hadis yang beliau nukil dari kitab-kitab hadis yang besar. Dia ambil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Lalu dia nukil hadis tadi, dikelompokkan sesuai dengan amalan-amalannya. Kalau awak buka kitab hadis tu Pak, bingung kita. Apa sebab? Di dalam kitab hadis itu kadang ada solat di pangkal. Nantilah mengkaji ibu sampai ke tengah, ketemu lagi hadis tentang solat. Nanti hampir ke ujung ketemu lagi hadis tentang solat. Di ujung nanti ada lagi hadis tentang solat. Maka banyak di dalam kitab itu hadis-hadis tentang solat, tapi tempatnya tidak pada satu tempat. Maka oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua hadis ini dikelompokkan. Semua hadis tentang solat dia kumpulkan jadi satu. Tentang puasa dia kumpulkan jadi satu. Insya Allah kalau kita mengkaji ini nantinya, ini bisa kita memahami ilmu-ilmu fikih tentang tata cara melakukan ibadah sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini tentang gempa dahsyat yang kata Allah, ketika kiamat itu terjadi maka bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyatnya. Kalaupun ada tanda-tanda kiamat kata Nabi di dalam hadis, ini tanda sebelum terjadinya al-zalzalah, goncangan ini. Kalau al-zalzalah ini kata Allah menerangkan peristiwa waktu kiamatnya. Sedangkan datangnya kabut, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya Dabbatul Ard, ini tanda-tanda akan datangnya kiamat. Maka tanda-tanda ini harus pula sesuai dengan dalil. Kadang kita ini ada ilmu cocokologi namanya Pak, mencocokkan kejadian dengan dalil yang ada. Dulu ada gempa terjadi tanggal 26, lalu di Aceh tsunami juga tanggal 26. Kemudian gempa di Tasikmalaya tanggal 26. Gempa pula di Pangandaran tanggal 26. Lalu dibikin pertanyaan, ada apa dengan tanggal 26? Lalu dibukalah Al-Quran. Ternyata surat yang ke-26 ini menceritakan ada banyak bencana. Lalu seakan-akan angka 26 nanti dikeramatkan. Ini khurafat Pak. Karena ada beberapa kepercayaan aliran atau kelompok yang mengkeramatkan atau menganggap sial angka-angka tertentu. Di Cina itu angka 3, angka 4 itu dianggap sial. Maka itu ada kepercayaan orang kalau berfoto bertiga tak boleh. Pernah tak ibu dengar nih? Tak boleh foto bertiga, mati satu nanti. Itu yang paling takut yang tengah-tengah tuh. Tak lama lagi mati nih yang tengah nih. Ada semacam khurafat kalau 3 ini angka sial, maka tak boleh kalau foto bertiga. Kalau ada lagi kelompok yang menganggap angka 4 itu yang sial, maka itu kalau bapak ibu naik lift, cobalah nanti ibu sesekali kalau naik lift di mall atau rumah sakit, itu tidak ada lantai 4. Itu lantainya 1, 2, 3 langsung naik 5. Tidak ada lantai 4. Kenapa tidak ada lantai 4? Mereka menganggap angka 4 ini angka sial. Sehingga 4, bahkan orang-orang sana kalau ketemu nanti dapat rumah nomor 4 tidak jadi mereka sewa, dapat hotel nomor 4 tidak jadi mereka tinggal di sana, karena menganggap 4 angka sial. Ada pula yang mengatakan 13 itu angka sial. Wah, ini lebih terkenal lagi angka 13 ini. Asalkan dapat nomor 13, wah kacau nih, nanti bisa menjadi sial karena menganggap angka sial. Nah, nanti dengan kita mengelompok-ngelompokkan angka seperti ini, muncul lagi khurafat baru, ada pula angka 26. Nah, ibu tuh rencana nikahkan anak tanggal 26, lah baca artikel tuh lah galau pula, mak 26 ini tanggal bencana ini. Nah, maka ini khurafat. Maka jangan kita mencocokkan satu kejadian baru dicari dalilnya. Dulu tahun 2001 pernah terjadi gunung WTC, World Trade Center, gedung tinggi pencakar langit di Amerika itu runtuh.
Lalu orang menghitung tanggal berapa runtuhnya, bulan apa. Oh ternyata runtuhnya tanggal 11 bulan September, tanggal 11 bulan 9 tahun 2001. Tinggi gedung ini 109, katanya begitu. Lalu dicocokkanlah di dalam Al-Quran. Kita buka juz yang ke-11. Juz yang ke-11, surat yang ke-9. Surat apa? Oh surat At-Taubah ternyata. Juz 11, suratnya yang ke-9, pas 11 September. Tengok ayat 109. Tinggi gedungnya kan pas 109. Dan ternyata di dalam ayat itu dikatakan, siapa yang mendirikan bangunan di atas kecongkakan, maka Allah akan meruntuhkan bangunan itu berserta dengan mereka ke dalam neraka. Wah, sehingga dalil ini lalu dikatakan inilah dalil runtuhnya WTC. Maka mencocokkan kejadian yang ada, lalu mereka sesuaikan dengan dalil, mencocokkan ini harus sesuai pula dengan dalil. Maka jangan heran setiap tahun itu selalu ada isu kiamat itu. Kalau kita tengok di dalam kalender, kita tengok di dalam buku, banyak sekali diramalkan akan terjadi kiamat. Karena apa? Banyak orang yang mencocokkan gejala alam, lalu dia sesuaikan dengan dalil, lalu diambil kesimpulan sendiri. Dulu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 dulu heboh akan terjadi kiamat nanti jam 9 lewat 9 menit lewat 9 detik. Wah, mungkin Bapak Ibu ingat kejadian ini, lalu orang pada bersiap-siaplah nanti tanggal 9 akan terjadi kiamat. Rupa tidak jadi kiamat dulu. Berubah pula tanggalnya nanti tahun 2012. Ingat dulu 2012 heboh juga kan kiamat, Pak. Karena menganggap ada satu kalender suku Maya itu habis ternyata hitungannya di 2012. Lalu apa yang akan terjadi? Nanti kalau sudah habis hitungan kalender mereka 2012, ini akan terjadi kiamat. Wah, ternyata lah heboh pula orang pada waktu itu, tidak perlu jadi 2012. Nah, nanti tanggal berapa lagi kan diramalkan orang. Maka dalil tentang kiamat ini perlu keterangan para ulama. Dalilnya yang kita sesuaikan dengan kejadian yang ada, bukan kejadian yang ada lalu kita cocokkan dengan dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Maka kata Allah menggambarkan dahsyatnya kiamat itu ketika Allah menggoncangkan bumi dengan begitu dahsyatnya, sehingga gunung-gunung bukan hanya mengeluarkan lahar, bukan hanya mengeluarkan isinya, tetapi berpindah dari tempat tegaknya. Maka dikatakan nanti di dalam surat At-Takatsur itu, bumi itu, atau di dalam surah Al-Qari'ah juga, bumi itu gunung-gunung itu diterbangkan seperti bulu yang berserakan. Begitu dahsyatnya kiamat. Kemudian ayat kedua Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada saat kiamat itu Allah akan memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan isi bebannya. Ada dua pendapat tentang ini. Yang pertama, yang dikeluarkan itu Bapak Ibu sekalian adalah semua harta benda yang terdapat di dalam perut bumi. Dikeluarkan emasnya, dikeluarkan peraknya, dan orang tak tertarik lagi ingin memilikinya. Kalau hari ini, kalau ada uang berserak di jalan, yakin kita berebut mengambilnya. Ada yang niat memberikan sedekah kepada orang lain, ada pula yang berniat ingin memilikinya. Kalau cuma 1.000, ambil, yakin saya langsung masuk kota infak itu. Kalau 2.000 juga tidak akan berat ibu masuk kota infak. Kalau ketemunya 1 juta di jalan, mulailah istikharah di rumah. Iko dimasukkan ke kota infak atau dibawa belanja ke mall. Inilah macam-macam pikiran. Apalagi kalau temunya sekopor, mulai bingung kita. Maka ketika kiamat kata Allah dikeluarkan semua isi perut bumi, orang tak tertarik lagi ingin memiliki harta tersebut. Atau yang kedua ditafsirkan wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah memerintahkan kepada bumi mengeluarkan, membangkitkan semua mayat, semua jenazah yang pernah dikuburkan di dalamnya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jadi yang kedua ditafsirkan yang dikeluarkan itu adalah semua jenazah yang ada di dalam perut bumi. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan jenazah ini, kalau kita buka di dalam kitab Bulughul Maram itu,
Kalau tentang penyelenggaraan jenazah, saya yakin Bapak Ibu sudah sering latihan atau bahkan ada kita yang terbiasa langsung menyelenggarakan jenazah. Yang menjadi permasalahan, apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang sakratul maut di dekat kita? Ini perlu juga kita kaji. Jangan nanti ketika ada orang sakarat kita bingung siapa yang mau ditelepon. Telepon Pak Ustadz, telepon imam masjid, telepon Pak RT, telepon pengurus PSKM. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika ada orang yang sakratul maut, tinggal satu-satu lagi ongoknya, satu-satu lagi nafasnya? Apa yang akan kita lakukan kepada calon jenazah ini? Dikatakan di dalam bab jenazah itu, kata Nabi Muhammad SAW, satu syariatnya ketika ada orang yang sakratul maut, sebisa mungkin hadapkan wajahnya ke hadap kiblat. Jadi kiblat ini Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya arah di muka bumi adalah kiblat. Karena itu beberapa sunnah amalan yang dilakukan di dalam agama Islam itu menghadap kiblat. Kalau sholat wajib menghadap kiblat. Azan itu sunnah menghadap kiblat, tidak wajib. Menyembelih hewan sunnah menghadap kiblat, tidak wajib, tidak harus juga. Dalam arti yang kata kalau tidak menghadap kiblat haram makanan ini, tidak. Tapi lebih afdol dia menghadap ke kiblat. Berdoa juga dianjurkan menghadap kiblat. Begitu pula orang yang sakratul maut sebisa mungkin dihadapkan ke kiblat. Kalau kiblat di sana dikatakan dalam syariat, maka tidurkan ia merengkan ke sebelah kanannya. Artinya kalau kiblat ke sana, kepalanya sebelah kanan kiblat. Maka kemudian dimerengkan ke sebelah kanan sehingga dia menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, maka tinggikan bagian kepalanya menghadap kiblat. Kalau tidak mampu, dibaringkan dia seperti ini, lalu kepalanya ditinggikan sedikit sehingga kepalanya menghadap kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika ada orang sakratul maut? Kata Nabi Muhammad SAW, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkan terhadap orang-orang yang akan wafat di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Bacokan di telingonya la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah? Saya pernah sampaikan, semua organ manusia ketika akan wafat semuanya tidak berfungsi dengan baik. Matanya tidak normal, telinganya tidak normal, semua organnya tak normal. Yang normal itu cuman lisannya. Tapi walaupun demikian telinganya bisa mendengar sedikit-sedikit. Karena itu bacakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah satu-satunya lafaz zikir yang hanya dilakukan oleh lidah. Kalau mengucap Allahu Akbar harus buka tutup bibir kita. Subhanallah buka tutup bibir kita. Tetapi lafaz la ilaha illallah itu hanya kerja lidah, tak perlu buka tutup bibir. Maka mudah sebenarnya bagi orang yang sakarat untuk membacakan ini. Dan kata Nabi, siapa yang ketika wafatnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga walaupun tidak langsung. Karena semua orang, kata Nabi di dalam surat Ad-Duha, Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Semua orang yang pernah beriman kepada Allah, ada keimanan di hatinya, maka nanti setelah ia wafat dia akan dimasukkan ke dalam surga walaupun tak langsung. Ada yang dicelup di sana dulu Pak, dicelup di sini dulu, dibakar di sana dulu, panggang sini dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Walaupun pada akhirnya masuk ke sana, tetapi dia akan dibakar dulu dosa-dosanya ketika mereka hidup di dunia banyak melakukan kemaksiatan. Karena itulah ketika paman Nabi Abu Thalib akan wafat, maka datang Nabi membisikkan kalimat ini di telinga pamannya, wahai pamanku baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi datang Abu Jahal membisikkan pula di telinga sebelah kiri Abu Thalib. Dia katakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu? Maka kemudian dia ragu akan itu, wafat dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi pun bersedih. Padahal kalau pamannya mengucapkan ini yang akan menjadi alasanku kelak membelamu di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang sakratul maut, talkinkan Bu. Tapi jangan dipaksa, baca nak usah. Dibacakan sampai ia mengucapkan itu. Kalau sudah diucapkan, sudah, jangan ditanya-tanya lagi. Ini sudah diucapkan la ilaha illallah. Nanti Bu tanya loh, dia minum bang, tidak usah. Nanti kalimatnya yang terakhir
iyanya pula yang menjadi kalimatnya. Setelah dia mengucapkan itu, tidak usah ditanya apa-apa lagi. Ini yang kedua, setelah tadi dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah di telinganya sampai ia mampu mengucapkan. Kalau tidak, ditunggu saja, diulangi kembali. Yang ketiga, ini hadis dikatakan di dalam kitab Bulughul Maram, silakan nanti dicek rujukannya. Kata Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin. Jadi dalil tentang membaca Yasin itu, kata Nabi, ada di dalam hadis. Kata Nabi, bacakan atas orang-orang yang akan meninggal di antara kalian surat Yasin. Tapi ini nanti dikaji oleh ulama, apakah cuma untuk orang meninggal atau orang yang sudah meninggal juga dibacakan. Nah, itulah oleh sebagian kita lalu diamalkan, bukan hanya kalau saja orang yang akan meninggal disyariatkan kata Nabi, maka yang telah meninggal pun juga tak ada salahnya juga kita bacakan Yasin. Ini beberapa dalil nanti yang dipahami oleh para ulama. Maka dalil ini kata Ibnu Hibban darajah hadisnya sahih. Sebagian lagi menganggapnya hasan, ada juga yang menganggapnya dhaif. Akan tetapi karena ada dalil naklinya, ada dalil yang tertulis di dalam hadis tadi, ini dipakai oleh para ulama. Ketika ada orang sakratul maut, maka bacakan Yasin supaya mudah ruhnya keluar dari jasadnya. Nah, begitu yang ketiga, dibacakan Yasin atasnya. Kemudian yang keempat, apalagi yang kita lakukan ketika ada orang sakratul maut? Ingatkan amal-amal baiknya. Jangan ingatkan orang yang akan meninggal dengan amal buruknya. Ingat tak bang, abang ada ngambil durian orang jatuh kemarin 10, tak ada abang kembalikan sama orang, tak ada izin. Jangan ingatkan itu. Abang dulu sering berjudi online malam-malam, mengingat. Anda usah diingatkan itu. Abang dulu sering bang nonton bola larut malam, subuh bang nak solat bang, ingat abang. Anda usah diingatkan hal-hal buruk. Ingatkan semua amal-amal baiknya. Karena mengingat amal baik ini juga memudahkan jenazah untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini kalau sakratul maut. Lalu bagaimana kalau telah meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Jangan buru-buru manggil BSKM. Jangan buru-buru nelpon Pak RT, Pak RW atau pengurus masjid. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan terjadi mungkin anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita. Maka setiap muslim harus tahu apa yang harus dia lakukan ketika ada yang meninggal di sekitarnya. Yang pertama dikatakan di dalam hadis, di dalam Al-Quran juga diterangkan, ketika ada orang yang meninggal, pertama ucapkan kalimat istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mengucapkan innalillah, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan, bukan hanya untuk orang meninggal, tetapi untuk orang yang ditimpa musibah. Sakit pun juga mengucapkan itu. Terjadi bencana juga dianjurkan mengucapkan itu. Kadang kita ini sensitif pula. Abang itulah 3 hari sakit tak bangun-bangun dia. Innalillah kata kawan. Belum mati lagi. Karena kita selalu menganggap mengucap innalillah itu untuk orang mati saja. Padahal tidak. Ketika ada orang sakit, kita mendengar kabar musibah yang terjadi, juga dianjurkan membaca ini. Kemudian setelah membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un, apa yang kita lakukan? Menutup mata jenazah. Jadi kalau mata jenazah itu terbuka, di dalam sebuah riwayat diterangkan, jenazah itu matanya mengikuti kemana ruhnya dicabut. Maka kadang ada jenazah itu yang matanya terbelalak, ada yang nengok kiri, nengok kanan. Nah, maka ditutup mata jenazah. Banyak sekali hadis tentang keterangan ini. Ada juga riwayat yang menerangkan orang beriman itu wafat, ketika ia wafat maka keningnya mengeluarkan peluh atau keringat. Ini ada juga beberapa riwayat. Nah, kalau ada jenazah yang wafat, tutup matanya kalau dia terbuka. Kemudian apalagi? Lemaskan seluruh persendiannya. Kalau tadi kakinya mungkin bengkok ke sana, tangannya melintang ke sini, maka diluruskan persendiannya, dikembalikan ke tempat-tempatnya. Kakinya diluruskan, tangannya diluruskan. 2 pendapat, boleh diluruskan saja, atau yang kedua dilipat ke dadanya. Nah, begitu ketika ada jenazah
ada orang meninggal di sekitar kita, tutup matanya, baca innalillah, luruskan tangannya, luruskan kakinya. Setelah itu tutup mulutnya. Bukan disumbat, jadi bu ambilkan sumbat pula mulutnya, enggak, ditutup dalam arti yang kata diikat. Diikat mulutnya, diikat sampai ke kepalanya. Ini satu syariat. Yang kedua, dikhawatirkan kalau ada hewan atau serangga yang masuk, makanya perlu ditutup bagian mulut tadi sehingga terikat bagian mulut. Setelah itu apa? Lepaskan pakaiannya. Dilepaskan pakaiannya, kemudian ditutup dengan kain panjang mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu diletakkan di tempat yang agak lapang. Kalau tadi meninggalnya di kamar, bawalah ke tengah, lalu ditinggikan sedikit dari lantai. Pakaikan dipan, pakaikan kasur umpamanya lebih tinggi sedikit, diletakkan di tempat yang lapang agar mudah orang nanti melaksanakan fardu kifayahnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini langkah-langkah yang harus kita kerjakan, lakukan ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal. Ini kita harus paham, sehingga setelah ini kita lakukan, baru kita menghubungi orang-orang yang biasa melakukan penyelenggaraan jenazah tadi. Jadi jangan langsung kalut kemudian menghubungi ini itu, tapi laksanakan dulu ini hal-hal pertama yang harus kita lakukan kepada jenazah. Satu lagi mungkin pernah saya sampaikan di kajian ibu-ibu, ketika ada orang meninggal lalu setelah dimandikan dan dikafankan, datanglah istrinya datang mencium bapak ini tadi, atau datanglah bapak ini mencium kening istrinya yang telah dikafankan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mulailah berteriak di belakang, jangan sampai menangis, jangan sampai menetes air mata ke atas wajah jenazah. Sering nggak nih Pak? Sering sekali ini diucapkan orang ketika ada orang meninggal lalu ada yang mencium kening jenazah, dia katakan dilarang. Apa yang menyebabkan mereka melakukan ini atau mengatakan ini? Memang ada hadis yang mengatakan air mata orang yang hidup itu akan menyebabkan kesusahan bagi orang yang mati. Akan tetapi kata para ulama, makna air mata itu bukan zahir air mata menetes ke atas wajahnya lantas dia menjadi susah, tidak. Yang dimaksud air mata di sini adalah ratapan, tidak menerima takdir Allah. Ini yang kemudian dilarang di dalam agama Islam. Nabi punya anak 7, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Semua anak Nabi 7, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang laki-laki meninggal ketika masih kecil, sedangkan yang perempuan meninggal telah menjadi dewasa. Dan ke-6 anak Nabi meninggal ketika beliau hidup. Nabi menangis di atas jenazah anaknya. Yang meninggal setelah Nabi wafat itu hanya Fatimah Az-Zahra. Satu pendapat menyebut 3 bulan, pendapat lain menyebut 6 bulan meninggal Nabi, baru meninggal Fatimah Az-Zahra. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un. Ketika sahabat ini wafat, Nabi sedih. Beliau mencium jenazah dan mengalir air mata beliau menetes ke pipi jenazah tadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, menangisi jenazah yang telah meninggal itu tidak masalah. Yang tak boleh itu meratap, memukul-mukul wajah, menyobek pakaian, tidak menerima takdir Allah. Ngapolah abang mati copek bang, potong abang nak sambal terasi bang, kok kan dibuatkan abang meninggal pula siangnya. Ini contohnya, dia anak awak kecil lagi bang, belum ini belum segala macam kita katakan. Ini yang dikatakan tak boleh. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada besok istri bapak tu meninggal, datang bapak tu mencium kening jenazah istrinya, biarkan saja. Datang bapak tu atau ibu datang mencium kening suami yang telah meninggal, biarkan, dengan catatan suami dia, dengan catatan istri dia. Kalau istri orang jangan, suami orang jangan. Jangan nanti suami orang meninggal datanglah ibu tu nangis-nangis mencium jenazahnya tu, heboh pula keluarga nanti. Barulah terbuka coki selama ini. Oh lupa apa kalau buka cabang pula selama hidup kan. Sana satu, pas meninggal baru ketahuan. Nah ini masalah pula. Siapa yang boleh kita cium waktu hidup, itu juga yang boleh kita cium ketika matinya. Jadi kalau suami orang meninggal tengok aja lah, nggak usah ibu cium pula. Kan bolehnya, iya boleh suami kita, suami orang tak boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita fahami, sehingga ketika ada yang meninggal kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan.
Kemudian apa hal-hal yang biasa kita lakukan di masyarakat juga perlu kita evaluasi apakah benar ataukah tidak. Ini yang nantinya insya Allah dalam pertemuan selanjutnya atau dalam kesempatan lain kita akan coba mengkaji banyak sekali dalam kitab Bulughul Maram ini, ilmu-ilmu yang akan kita pelajari tentang azan itu saja banyak sekali hadisnya. Banyak sekali tentang azan itu bagaimana caranya. Apakah orang yang azan iqamat bolehkah jadi imam? Nah, ini dikaji di dalam hadis tersebut. Kita kan selama ini awam. Biasanya kita kalau dia iqamat tidak usah azan. Kalau kita mau jadi imam biasanya yang nanti iqamat kita suruh orang lain. Apakah memang demikian atau tidak? Ini akan dikaji nanti. Kemudian azan itu apakah boleh belum masuk waktunya kita azan? Ketika kita datang ke masjid, orang azan boleh nggak langsung sholat? Ibu-ibu di rumah azan sudah berkumandang, harus nunggu selesai azan atau langsung sholat? Atau harus nunggu azan selesai dulu baru sholat? Itu juga nanti dikaji banyak sekali kajian-kajian fikih ini yang sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kemudian 10 menit. Ayat selanjutnya waqalal insanu malaha. Lalu ketika Allah kemudian membangkitkan kembali jenazah-jenazah di dalam kuburnya, lalu mereka berkata, waqalal insanu malaha, apa yang terjadi? Ada apa bumi, kenapa seperti ini bergoncang begitu dahsyatnya? Lalu kenapa kami dibangkitkan kembali? Jadi semua mayat yang telah dimakamkan itu maka nanti akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban mereka. Maka kata Allah nanti pada ayat keempat, yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan bercerita, bumi akan mengatakan semua kabarnya, semua amal yang pernah dilakukan manusia di atasnya akan dia sampaikan, semua kemaksiatan yang pernah dilakukan hambanya baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi juga akan disampaikan. Kalau kita buka di dalam kitab tafsir mengenai ayat ini, karena itulah disyariatkan mengapa ketika orang salat sunnah itu disyariatkan berpindah tempat. Kalau ibu salat maghrib di depan, maka disyariatkan nanti ketika salat ba'diyahnya geser sedikit ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang. Yang jelas tidak di tempat salat wajib. Kenapa? Karena kata para ulama nanti bumi akan menyebutkan semua amal yang dilakukan hamba di atasnya, sehingga semakin banyak tempat kita melakukan ibadah di muka bumi ini, semakin banyak yang akan menjadi saksi akan amal yang pernah kita lakukan. Nah begitu ada riwayat yang menerangkan tentang ini. Tidak perlu ibu ujung-ujung betul, tidak usah. Yang penting bergeser sedikit saja dari tempat salat wajib kita. Karena bumi akan menceritakan itu semua. Karena semua organ kita juga tidak akan bercerita lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini kan dikunci kata Allah. Yang akan bercerita itu adalah tangan kita, kaki kita, mata kita, semua organ kita bercerita selain lisan. Dan begitu pula saksi-saksinya, bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Kenapa bumi melakukan demikian? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah yang memerintahkan untuk itu. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Ada seorang nabi di kalangan Bani Israel, mungkin pernah Bapak Ibu baca kisahnya, bernama Uzair. Uzair pernah bertanya-tanya di dalam hati, ya Allah, bagaimana mungkin nanti orang yang telah mati ini akan dihidupkan lagi? Bagaimana caranya? Kemudian Uzair pun melewati satu daerah. Daerah ini hancur karena satu bencana. Lalu dia berpikir lagi, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah hancur ini nanti akan utuh kembali seperti semula. Karena memikirkan bagaimana Allah melakukan itu, kemudian ia pun tertidur. Maka ternyata ia bukan tertidur, tetapi Allah wafatkan selama 100 tahun lamanya. Baca di dalam Al-Quran kisah Nabi Uzair ini. Maka setelah 100 tahun, kalau Ashabul Kahfi 309 tahun Allah tidurkan. Kalau Uzair ini nanti oleh orang Yahudi dia dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, maka Uzair ditidurkan oleh Allah 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun kemudian ia dibangkitkan atau dibangunkan kembali.
Lalu ia diperintahkan oleh Allah, wahai Uzair, perhatikan makanan yang di depanmu, perhatikan keledaimu. Dia tengok makanannya masih utuh, walaupun sudah 100 tahun, sedangkan keledainya sudah menjadi tulang belulang. Maka kata Allah, perhatikan keledaimu. Lalu tulang belulang keledai tadi yang sudah hancur ini Allah persatukan lagi, lalu menjadilah keledai yang sebagaimana semula. Kata Allah, begitulah mudah bagi Allah untuk membangkitkan apa yang telah mati, untuk menghidupkan apa yang sudah mati, memperbaiki apa yang sudah musnah. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca kisah Nabi Uzair, walaupun tidak termasuk 25 Nabi, karena Nabi itu banyak, Pak. Nabi itu kata Nabi Muhammad jumlahnya ada 124.000 banyaknya. Kalau Rasul ada 300. Dalam riwayat lain 313, riwayat lain menyebut 315. Yang wajib kita percayai cuma 25. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak nama-nama yang Allah sebutkan tapi tidak termasuk Nabi. Bahkan menjadi nama surat. Ada surat Ali Imran, tapi Imran tidak termasuk nama Nabi. Ada surat Luqman, Luqman juga tidak termasuk nama Nabi. Dalam surah Al-Kahfi Allah ada menyebut nama Zulkarnain. Zulkarnain juga tidak seorang Nabi. Dikatakan yang dalam 25 Nabi. Nabi Musa juga dikatakan bertemu seorang hamba, Nabi Khidir, tapi tidak juga termasuk 25 Nabi yang kita percaya. Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir, dia ditemani seorang laki-laki yang dikatakan namanya Yusuf bin Nun. Kata sebagian ulama itu juga tidak termasuk 25 Nabi. Yang ikhtilaf ulama ada juga surat Maryam. Apakah Maryam ini termasuk Nabi atau tidak? Itu juga ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan ia Nabi, karena Allah beberapa kali dikatakan berbicara atau menyampaikan wahyu kepada Maryam. Tetapi yang lain mengatakan Nabi itu hanya untuk orang laki-laki, tidak ada Nabi diutus dari kaum perempuan. Maka ini ikhtilaf nanti ulama. Maka banyak nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran tapi tidak Nabi. Tapi bukan setiap nama pula yang disebut dalam Al-Quran berarti baik. Kadang ada orang pula bikin nama anak yang penting cari di dalam Al-Quran. Mano yang dapat namus itu buatlah. Jangan salah, ada Fir'aun dalam Al-Quran, ada Abu Lahab, ada Haman, syaitan pun ada, iblis pun ada. Tetapi tak boleh ini dijadikan nama. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Allah berkehendak apapun itu bisa terjadi. Maka ketika bumi nanti berbicara, karena Allah yang memerintahkan itu. Kemudian pada ayat selanjutnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia baru sadar, kemudian Allah perlihatkan amal-amal mereka. Inilah dalil kata para ulama, orang-orang yang telah wafat itu lalu dimasukkan ke dalam kuburnya, maka mereka kalau yang baik mendapatkan nikmat surga. Kalau mereka yang jahat atau banyak maksiatnya, mereka akan mendapatkan azab neraka. Maka oleh sebagian kelompok di dalam agama Islam sendiri menganggap azab kubur itu tak ada. Di antaranya ada kelompok Mu'tazilah mengatakan tak ada azab kubur. Apa sebab? Karena mustahil orang itu diazab padahal belum kiamat. Karena apa? Kalau sudah kiamat, baru nanti ada yaumul hisab, baru dihisab amalnya, baru ditimbang yaumul mizan. Nah, belum lagi orang diadili, belum dihisab, belum ditimbang amalnya, bagaimana dia diazab? Nah, kan begitu logikanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kiamat baru ada yaumul hisab, baru ada yaumul mizan, baru ada yaumul jaza. Setelah dihisab amalnya, ditimbang amalnya, baru kemudian dia diberikan balasan atas semua amalnya. Kalau dia baik dimasukkan ke surga, kalau dia banyak dosanya akan mendapatkan azab neraka. Lalu kata Mu'tazilah, bagaimana mungkin orang di dalam kubur mendapatkan azab padahal kiamat belum terjadi? Nah, maka ayat ini pun bisa dijadikan dalil. Apa kata Allah? Liyurau a'malahum. Pengadilan Allah itu Bapak Ibu sekalian, Allah bukan mencari tahu apakah orang ini salah atau tidak. Kalau pengadilan awak kan Pak, kan kita memang butuh saksi, butuh orang yang melihat untuk membuktikan, untuk mencari tahu. Hakim pun tidak tahu apakah ini salah atau tidak. Makanya perlu dicari tahu. Ditengokkan bukti-bukti yang ada. Oh, ternyata keputusannya memang dia salah. Oh, ternyata tidak, dia hanya difitnah. Itu kan taunya belakangan. Allah Maha tahu.
Jangankan ketika di hari pembalasan, ketika orang baru kan meninggal ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ketika dicabut ruhnya saja, antara orang yang baik dengan tidak itu lain caranya. Artinya ketika akan mati saja, Allah sudah tahu ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah katakan liurau a'malahum. Ketika hari pembalasan, Allah bukan mencari tahu orang ini salah atau tidak, tetapi hanya memperlihatkan salahnya. Kenapa dulu kau di kuburan mendapatkan azab? Inilah dosa-dosamu. Dipertunjukkan dosa-dosanya. Kenapa kau dulu mendapatkan nikmat? Ini semua amalan-amalan baik. Maka Allah katakan liyurau. Bukan manusia melihat, tapi Allah memperlihatkan ini semua amalmu, ini semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Maka itulah kemudian orang mendapatkan azab kubur. Allah Maha tahu seorang ini adalah penghuni neraka atau penghuni surga, maka kemudian diberikan azab, tapi tentu tidak sepenuh azab yang dia dapatkan nanti pada hari pembalasan. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan ketika orang di kuburnya dia mendapatkan azab, maka nanti ketika ditiupkan sangkakala pertama, semua manusia yang tadinya mendapat azab, mendapat nikmat ditidurkan. Maka setelah mereka ditidurkan, ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan. Itulah tadi pertanyaan waqalal insan malaha. Ketika mereka dibangkitkan, mereka bertanya, apa ini? Kami sudah istirahat cukup enak setelah kami diazab sekian lama, lalu kami ditidurkan, lalu kami kemudian dibangkitkan lagi. Ada apa ini? Itu pertanyaan daripada ayat yang ketiga, waqalal insan malaha. Kemudian ayat selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan baik walaupun kecil, Allah akan memberikan pahala. Begitu pula siapa yang melakukan perbuatan jahat atau perbuatan maksiat walaupun kecil, ia pun akan mendapatkan balasannya. Ayat terakhir ini dikatakan ini asbab nuzul surat ini. Ada sahabat yang bertanya, apakah kami melakukan amal tapi sedikit, apakah akan mendapatkan pahala? Atau ada yang berkata, kami melakukan dosa tapi kecil saja, bohong kami cuma sekali, apakah mendapat dosa? Kata Allah, sekecil apapun dosa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Begitu pula sekecil apapun amal yang kita kerjakan juga mendapat balasan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, sebaik-baiknya amal tambahan. Selain amal wajib, kita ada amal tambahan. Amal tambahan ini bisa menjadi amal utama, kata Nabi. Apa amal tambahan yang terbaik itu? Adwamuha wa inqalla, yaitu amalan yang walaupun nilainya kecil tapi rutin dilakukan. Maka di dalam syariat Islam, ibu lebih baik sedekah ibu 3.000 atau 5.000 tapi rutin tiap hari, daripada sekali sedekah 1 juta, udah sekali itu aja, tidak pernah lagi sedekah.